Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wulan SST MKep, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Kebidanan, Fakultas Vokasi di Universitas Karya Persada Muna. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan kewajiban dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah, selama menjalani profesi ini, saya secara aktif berkontribusi melalui berbagai kegiatan Tridharma, termasuk dalam bentuk kolaborasi dengan tim dosen lintas mata kuliah dan lintas program studi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu bentuk implementasi Tridharma dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi di semester 3 dengan bobot 5 SKS, diantaranya 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memberikan asuhan atau service excellent kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence-based menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi, penanganan awal kegawat daruratan, serta pendokumentasiannya. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama aspek sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan. Yang kedua, aspek pengetahuan, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, dan balita, serta pelayanan kontrasepsi. Yang ketiga, aspek keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang keempat, aspek pengetahuan khusus, mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan dan persalinan normal sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Yang kelima, aspek pengetahuan khusus, mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar persalinan sesuai kode etik profesi serta standar kebidanan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan pertolongan persalinan normal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir normal. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan deteksi dini kegawat daruratan, komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, penyulit, komplikasi yang terjadi dalam skala 1, 2, 3, dan 4, persalinan serta rujukan. Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian keempat CPMK tersebut, mata kuliah ini dibagi lagi ke dalam beberapa sub CPMK yang lebih spesifik sesuai dengan materi pembelajaran tiap pertemuan. Yaitu yang pertama, sub CPMK 1, mahasiswa mampu mengemukakan definisi, tanda-tanda permulaan persalinan, jenis persalinan, cara persalinan sesuai dengan kode etik profesi, serta standar kebidanan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan dengan menguasai metode, teknik asuhan kebidanan, dan sesuai standar mutu profesi yang berlaku. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan evidence-based dalam persalinan. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu melaksanakan pertolongan persalinan normal. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir normal. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu melaksanakan deteksi dini kegawat daruratan dan penanganan penyulit dan komplikasi pada persalinan. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir terdiri dari buku ajar,
pedoman praktik, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Nah, dengan mengacu pada referensi tersebut, proses pembelajaran dirancang secara terstruktur melalui pendekatan yang aktif dan tentu partisipatif. Dalam teknik pembelajaran, saya menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini adalah saya menyampaikan materi kepada mahasiswa melalui ceramah interaktif dan media pembelajaran yang relevan. Nah, setelah itu, mahasiswa memberikan umpan balik berupa pertanyaan, pendapat, atau rangkuman pemahaman untuk memastikan materi terserap dengan baik. Selanjutnya, interaction dilakukan melalui interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta antara mahasiswa, seperti diskusi kasus dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman materi dan keterampilan klinis. Interaksi menjadi inti dalam menciptakan suasana belajar yang hidup, bermakna, dan mendorong keterlibatan emosional, intelektual, serta sosial mahasiswa dalam proses belajar. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran khususnya dalam hal interaction, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, yaitu pembelajaran yang berfokus pada peran aktif mahasiswa sebagai subjek utama dalam membangun dan menerapkan pengetahuan. Dan untuk menciptakan interaksi yang efektif dalam kerangka SCL, saya memanfaatkan berbagai metode pembelajaran aktif, diantaranya yang pertama diskusi kelompok kecil atau small group discussion, yang kedua simulasi dan role play, yang ketiga studi kasus atau case study, yang keempat pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, dan kolaboratif atau collaborative learning, dan yang kelima pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Assessment adalah upaya sistematis untuk menilai kemampuan mahasiswa secara menyeluruh dan objektif. Komponen yang dinilai meliputi kuis 5%, tugas 10%, aktivitas partisipasif 50%, UTS 15%, dan UAS 20%. Seluruh hasil penelitian ini dapat diakses dan dilihat oleh mahasiswa secara transparan melalui sistem informasi akademik yang tersedia, sehingga mahasiswa dapat memantau perkembangan belajarnya secara mandiri dan objektif. Demikian penjelasan mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan, mulai dari penyusunan capaian pembelajaran, penerapan metode pembelajaran aktif melalui pendekatan DIA, hingga sistem penilaian yang transparan dan objektif. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video kegiatan pembelajaran yang menggambarkan implementasi metode tersebut di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Oke. Yang pertama, Endang Sriwati ada? Ersa Naura Ayu? Muazi Azahra? Nuriati? Nurjia? Puputianti? Wamuna? Oke, hadir semua ya? Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk saya selaku dosen ya, untuk mereview apa yang sudah kita pelajari pekan lalu, ya. Pekan lalu kita belajar tentang apa? Pertolongan persalinan sungsang. Saya review dulu ya, untuk mengecek apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran kita yang pekan lalu. Ada yang bisa sampaikan ke saya apa yang sudah kita bahas pekan lalu? Oke, silakan Muazia Zahra. Posisi letak sungsang, posisi janin dengan bokong atau kaki di bagian bawah menghadap jalan lahir. Normalnya, posisi kepala berada di bawah cephalic presentation, tapi pada letak sungsang, bokong yang berada di bawah. Oke, bagus sekali Muazia Zahra. Ada yang lain mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan Mariati. Penyebab letak sungsang. Ada beberapa faktor penyebab letak sungsang. Pertama, kelainan bentuk rahim atau volume ibu. Kedua, volume air ketuban terlalu sedikit atau terlalu banyak. Ketiga, plasenta previa. Keempat, kehamilan kembar. Kelima, janin prematur. Dan yang keenam, kelainan janin seperti hidrosefalus. Oke, bagus sekali ya. Ya.
Ada lagi mungkin? Saya Bu, Ya silakan, Bu Putyanti. teknik pertolongan persalinan sungsang yang dibagi menjadi 4, yaitu ada draft, 2 lobster, yang ketiga ada pasif, yang keempat ada Muller. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalian ternyata sudah paham pertemuan kita yang lalu apa yang kita bahas. Oke. Hari ini kita akan bertemu kembali pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan bayi dan bayi baru lahir. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar ibu bersalin kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Bisa dilihat di layar. Jadi tolong diperhatikan untuk pertemuan ketiga ini, capaian pembelajaran. Yang pertama, pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan kebutuhan dasar ibu bersalin berdasarkan tahapan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 secara tepat. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan kebutuhan dasar fisiologis dan psikologis ibu bersalin. Yang kedua, menguraikan konsep asuhan sayang ibu. Yang ketiga, menjelaskan persiapan dalam menghadapi persalinan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu bersalin pada kala 1, 2, 3, dan kala 4 ya. Baik. Yang perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya persalinan itu merupakan hal yang fisiologis yang dialami oleh setiap ibu dalam mengeluarkan bayi, plasenta, dan selaput ketuban dari rahim ke dunia luar. Namun, karena proses ini yang memang pada dasarnya penting, tetapi juga penuh dengan tantangan, baik itu tantangan fisik, emosional, dan psikologis bagi ibu. Selama persalinan, tentu ibu ini akan mengalami perubahan secara hormonal, kemudian adanya kontraksi uterus yang intens, kemudian disertai dengan rasa nyeri, serta perasaan cemas dan perasaan tegang. Lalu, untuk mendukung proses ini bisa berjalan secara optimal, maka diperlukan pemenuhan kebutuhan dasar ibu bersalin yang sifatnya menyeluruh. Nah, bisa dilihat di layar, ini ada kebutuhan dasar ibu bersalin selama persalinan. Ada 4 poin penting. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan psikologis. Yang ketiga, asuhan sayang ibu. Dan yang keempat adalah persiapan persalinan. Ini kalau kita bahas ini adalah kebutuhan dasar ibu bersalin selama persalinan ini secara umum. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis. Jadi, pemenuhan kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar tubuh untuk mempertahankan fungsi normal selama proses persalinan. Yang pertama apa dulu yang harus dipenuhi selama kebutuhan pemenuhan kebutuhan fisiologis ini? Yang pertama adalah asupan nutrisi cairan. Ya, asupan nutrisi dan cairan gunanya adalah untuk memberi energi untuk menghadapi kontraksi dan juga proses persalinan. Yang kedua, istirahat dan kenyamanan. Ya, tentu ini akan membantu tubuh ibu untuk lebih rileks dan mengurangi kelelahan. Yang ketiga, kebersihan diri dan juga lingkungan, menjaga kenyamanan dan mencegah terjadinya infeksi. Yang keempat, posisi tubuh yang mendukung seperti berdiri, duduk, jongkok. Nah, posisi seperti ini tentu akan mempermudah proses persalinan. Selanjutnya, eliminasi baik itu BAK dan BAB. Kandung kemih kosong mempermudah penurunan kepala bayi. Jadi kalau di fase eliminasi itu tentu kita harus perhatikan kandung kemihnya. Kalau dia agak penuh terus digas keluar ya. Untuk membantu kontraksi bisa berjalan lebih maksimal. Selanjutnya adalah pemantauan tanda vital. Sangat penting bagi kita untuk memantau, menjaga kestabilan kondisi ibu dan deteksi dini jikalau ada komplikasi. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan emosional pada ibu agar ibu merasa aman, dihargai, dan tenang selama persalinan. Nah, aspek yang perlu dipenuhi, yang pertama adalah hubungan emosional. Memberikan perhatian, kemudian kita berikan sentuhan dan tentunya berikan dia kata-kata yang
menyemangati untuk meningkatkan rasa percaya diri pada ibu. Selanjutnya adalah rasa aman dan nyaman. Ibu merasa proses persalinan berlangsung dalam lingkungan yang mendukung dan tidak mengancam. Jadi harus kita ciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman pada saat proses persalinan ini. Selanjutnya adalah privasi dan penghargaan. Ini hal yang sangat penting juga bagi kita untuk selalu menjaga privasi klien, ya. Misalnya memasang sampiran, menyelimuti ibu, seperti itu. Kemudian yang keempat, pemberian informasi, menjelaskan proses yang sedang terjadi agar ibu ini tidak merasa cemas ataupun bingung. Saya ini sebenarnya apakah sudah mengalami kemajuan persalinan atau tidak, itu perlu dijelaskan kondisi ibu. Kemudian yang ketiga, asuhan sayang ibu. Nah, ini persiapan persalinan. Jadi persiapan persalinan adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ibu dan keluarga untuk menghadapi proses kelahiran dengan aman dan siap secara fisik, mental, dan juga logistik. Hal-hal yang harus dipersiapkan, yang pertama edukasi tentang proses persalinan. Jadi ibu tuh harus paham bagaimana itu tahapan persalinan sampai bayinya lahir. Ibu dari apa dulu? Misalnya dari pembukaan dulu sampai lahirnya bayi dan juga plasenta. Yang kedua, latihan teknik relaksasi dan pernapasan, membantu ibu tetap tenang saat adanya kontraksi berlangsung, ya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan pendamping persalinan. Jadi kesempatan kepada ibunya untuk memilih siapa yang akan mendampingi selama proses persalinan. Biasanya itu kalau bukan suami, ya dari keluarganya. Kemudian persiapan logistik. Nah, kalau mau melahirkan itu memang pada dasarnya ibu harus mempersiapkan pakaiannya sendiri, ya. Pakaiannya ibu, ada pakaiannya bayi, kemudian perlengkapan mandi, ada dokumen baik itu KTP, kartu keluarga, dan ada memang biaya yang harus disiapkan karena ada beberapa yang digunakan oleh ibu itu tidak tercover oleh BPJS, ya. Jadi harus dipersiapkan sendiri dananya. Kemudian transportasi ke fasilitas kesehatan, dan yang terakhir adalah kesiapan mental. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan, Ersa Norayu. Jadi pertanyaannya Bu, bagaimana upaya kita sebagai seorang bidan untuk mengatasi ibu infartu yang mengalami nyeri yang luar biasa sehingga membuat si ibu sampai berteriak kesakitan? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya, Ersa. Ibu yang infartu itu tidak jarang kita temui yang merasa kontraksinya hebat sekali sampai sakit sekali perutnya lalu teriak-teriak, sudah hal yang biasa. Tetapi tugasku sebagai bidan adalah memberikan pengertian, memberikan konseling. Bisa kita sampaikan, ibu, kalau rasa nyeri itu ada karena adanya kontraksi. Kontraksi yang ada itu semakin sakit, semakin kencang itu semakin bagus. Berarti pembukaannya itu akan semakin maju, semakin cepat maju, sehingga ibu akan lebih cepat untuk bersalin atau melahirkan, gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang harus kamu mau sampaikan? Ibu, kalau ada rasa nyeri, ibu boleh tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, dikeluarkan melalui mulut. Untuk apa ibu? Untuk mengurangi rasa nyeri dan membuat ibu lebih rileks lagi. Selanjutnya, kita bisa memberikan sentuhan atau masase di bagian pinggang atau pinggul, ya, digosok-gosok, diusap-usap, ya, supaya ibu bisa mengurangi rasa nyerinya. Lalu bisa juga kita usap di bagian punggung, bagian bawah, untuk mengurangi rasa nyeri. Begitu ya? Itu kalau kita jadi bidan mau mengatasi kondisi ibu yang nyeri akibat kontraksi yang hebat, ya seperti itu. Sudah paham? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas pokok pembahasan yang inti, ya, mengenai kebutuhan dasar ibu bersalin kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Bisa dilihat di sini? Ya Bu. Kita bahas dulu kebutuhan dasar ibu bersalin pada kala 1. Yang pertama adalah
memberikan dukungan emosional. Ya, tentu kita kalau sebagai bidan itu, kalau ibu mau bersalin, jangan kita marah-marahi. Harus kita berikan dukungan secara emosional supaya ibu ini merasa nyaman, dia tidak tertekan karena bidannya ramah gitu. Yang kedua, pendampingan anggota keluarga. Harus ada yang mendampingi supaya ibu ini merasa ada yang temani, merasa tidak sendiri. Kita berikan ibu berupa reinforcement atau penguatan supaya proses ini bisa berjalan dengan optimal. Kemudian mengatur posisi ibu senyaman mungkin, baik itu berdiri, duduk, dan jongkok. Nah, ini fungsinya berdiri ini, duduk dan jongkok ini apa? Untuk membantu agar kepala bayi lebih mudah untuk turun ke bawah, sehingga dilatasi cervix lebih cepat. Pembukaan jalan lahir lebih cepat terbukanya. Kemudian yang keempat, mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati. Ibu, kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar, semoga persalinan ini dilancarkan oleh Allah, diberi kemudahan. Gitu. Yang selanjutnya, melakukan masase pada tubuh ibu dengan lembut. Itu tadi bisa di bagian pinggul, pinggang, atau di bagian pundak, bagian bawah. Ya. Kemudian memberikan cairan dan nutrisi. Ini kan kelas 1 pasti lagi gizinya toh. Jadi alangkah baiknya keluarga ini dianjurkan untuk berikan makanan dan juga minuman untuk ibu. Nanti kalau sudah masuk kelas 2, ibu punya tenaga untuk menerang. Yang selanjutnya adalah menjelaskan pengajuan pembukaan persalinan. Ibu sekarang tadi kan pembukaan 1, sekarang sudah naik pembukaannya karena tadi kontraksinya bagus, isinya bagus. Sekarang sudah pembukaan 3, ibu harus dilaporkan. Jadi ibu juga semangat. Jadi kalau dia sakit, dia tidak akan merasa, aduh kenapa sakit ini baru tidak ada pemberitahuan apakah saya ini masih tetap pembukaan 1 atau sudah maju untuk pembukaan. Selanjutnya membimbing ibu untuk rileks sewaktu his. Tadi kan saya sudah sampaikan kan bagaimana cara untuk mengatasi rasa nyeri akibat kontraksi. Selanjutnya adalah jaga privasi. Itu sangat penting. Kala 2 itu dimulai dari apa? Pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Iya, jadi kala 2 itu dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Yang harus kita penuhi kebutuhan ibu pada kala 2 ini adalah yang pertama, pendampingan ibu selama proses persalinan sampai ke kelahiran oleh suami dan keluarga. Yang kedua, mencukupi asupan makan dan minum selama kala 2. Jadi makan dan minum ini bukan cuma diberikan di kala 2, tapi di kala 1 juga. Lalu membantu ibu mengosongkan kandung kemih secara spontan. Nah, itu tadi kalau kandung kemihnya penuh, itu akan mengganggu his, jadi harus dikosongkan dulu untuk membantu hisnya lebih maksimal lagi. Yang keempat, menganjurkan ibu untuk meneran jika pembukaan sudah lengkap atau bila ada dorongan yang kuat ingin meneran. Jadi ini sekaligus kita ajarkan bagaimana cara meneran dengan posisi yang baik dan benar. Ibu nanti tangannya diletakkan di bokong belakang, tapi bokongnya jangan diangkat, nanti dia ruptur atau dia robek, ya, seperti itu. Lalu yang kelima, pencegahan infeksi pada kala 2 dengan membersihkan vulva dan perineum ibu. Itu sudah jelas. Jadi kamu sering-sering intip supaya kalau ada yang banyak darahnya boleh dibersih-bersihkan sedikit di bagian vulva, tapi kamu pakai handscoon. Oke, ini sudah sampai di kala 2. Sekarang ibu mau bertanya dulu. Untuk mengecek apakah kalian sudah paham dengan apa yang ibu sudah sampaikan. Tadi salah satu kebutuhan dasar ibu bersalin adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis, ya. Pertanyaan saya adalah asuhan seperti apa yang harus diberikan oleh bidan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ibu? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan Bu Cia. Jadi ada beberapa kebutuhan fisiologisnya. Pertama itu dia asupan nutrisi dan juga cairan, di mana memberikan energi untuk menghadapi kontraksi dan juga proses persalinan. Yang kedua adalah istirahat dan juga kenyamanan.
Gigi ini untuk membantu tubuh ibu tetap rileks dan juga mengurangi kelelahan. Yang ketiga adalah eliminasi buang air besar dan juga buang air kecil. Jadi kandung kemih yang kosong dapat membantu penurunan kepala bayi. Yang terakhir adalah pemantauan tanda vital untuk menjaga kestabilan kondisi ibu dan juga deteksi dini komplikasi. Ya, oke, bagus sekali ya apa yang dijelaskan oleh Nurjia. Berarti Nurjia sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi di slide berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk pada kala 3, yaitu menganjurkan IMD pertama. Yang kedua, beritahu Ibu bahwa akan dilakukan suntik oksitosin ya, dan akan dilakukan tindakan pengurangan plasenta. Jadi jangan langsung disuntik ibunya tanpa pemberitahuan. Nanti ibunya kaget, diberitahukan dulu, Ibu ini kan sudah lahir bayinya, saya sudah periksa juga bahwa bayinya itu tunggal, jadi sekarang saya harus suntik ibu supaya membantu merangsang kontraksi untuk pengeluaran plasenta. Gitu. Kemudian yang ketiga, memantau keadaan ibu, baik itu tanda-tanda vital, bagaimana kontraksinya dan bagaimana perdarahannya. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan. Yang kelima, memberikan motivasi dan pendampingan selama kala 3. Keenam, melakukan baik itu kolaborasi ataupun rujukan bila terjadi keadaan kegawat daruratan. Oke? Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita untuk hari ini. Tetapi Ibu mau dengar dulu, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Ya, Bu. Iya, silakan Nuriati. Setelah proses pembelajaran pada hari ini, saya bisa menyimpulkan beberapa poin, yaitu di mana kebutuhan dasar ibu bersalin pada saat proses persalinan, yaitu pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis, yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan psikologis, yang ketiga yaitu asuhan sayang ibu, yang keempat yaitu persiapan persalinan. Selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan dasar ibu pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Di mana kala 1 yaitu ibu membutuhkan dukungan fisik, psikologis seperti istirahat, nutrisi, posisi yang aman, serta dukungan emosional untuk mengurangi nyeri dan kecemasan. Kala 2 yaitu fokus pada paduan manajemen yang efektif, posisi yang aman, pemantauan janin dan ibu, serta dukungan yang penuh untuk agar bayi lahir selamat. Pada kala 3 yaitu pemantauan secara ketat untuk mencegah perdarahan, memastikan plasenta lahir dengan utuh, serta menjaga kenyamanan ibu. Pada kala 4 yaitu observasi pasca persalinan, dukungan IMD, dan pemenuhan kebutuhan cairan atau nutrisi. Oke. Bagus sekali ya apa yang sudah disimpulkan oleh Nuriati. Jadi pada dasarnya dan pada prinsipnya kita sebagai bidan itu harus mampu mendampingi dan juga memenuhi kebutuhan dasar ibu bersalin, baik itu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Gunanya apa? Untuk memberikan reinforcement atau penguatan agar proses persalinan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi ibu bisa merasa aman dan juga nyaman selama melewati fase persalinan yang sangat luar biasa sekali. Saya kira untuk hari ini pertemuan kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini insya Allah bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu pengetahuan kalian, bisa meningkatkan keterampilan kalian sebagai calon bidan. Ya, insya Allah. Dan saya ucapan billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.